Bab 133 Mati Gemuk. Melihat ekspresi Xiao Chen yang kaku dan tidak membiarkan dia mengatakan apapun, kepala sekolah abadi segera berkata, "Baiklah, biarlah." Xiao Chen ingin menjelaskan mengapa dia menyemprotkan air sekarang, tetapi berpikir bahwa lelaki tua di depannya dia terlalu maju. Itu tidak bisa diprediksi. Di usianya yang begitu tua, kenapa kamu tidak tahu bagaimana menghadapi dunia? Jelas sekali dia sengaja mencoba membuat emosi orang berfluktuasi. Ketika dia hendak pergi, Xiao Chen minum dengan generasi muda murid abadi. Ini diatur oleh guru abadi. Tidak mungkin generasi tua muncul, karena meskipun dia adalah penjaga di luar sekte, dia jelas tidak mencapai level tertentu. Sering mendentingkan gelas, Xiao Chen merasa seperti ikan di air meskipun dia dikelilingi oleh beberapa burung kicau dan burung layang-layang. Harus dikatakan bahwa murid perempuan dari sekte abadi semuanya sangat cantik. Kapan kakak Xiao akan mengambil kakak muda Yan? Sayang sekali, kakak, aku bertekad untuk tidak menikah seumur hidupku, kalau tidak aku harus bersaing dengan kakak muda Yan. Telah mengembangkan sayap langit abadi, itu pasti berkat dari suster muda Yan, kan? Petik 2. Kelompok wanita ini penuh dengan kebohongan. Benar saja, sekte abadi memiliki persahabatan yang lemah di antara para muridnya dan mereka terus-menerus bertengkar. Sekarang Yan Qingcheng adalah saingan kuat mereka untuk posisi kepala sekolah, dan mereka ingin segera menikahinya. Ketika berbicara tentang murid laki-laki, tidak ada yang sopan kepada Xiao Chen. Semua orang ini memiliki ekspresi yang buruk. Sungguh kejam meminum anggur Chen benar-benar mabuk. Sial, orang-orang kejam ini. Dia hanya bisa menangkap orang yang paling banyak mengeluarkan suara dan mendentingkan gelas dengan mereka. Akhirnya, dia minum cukup alkohol dan menjatuhkan dua orang yang paling banyak membuat suara. Saat giliran Qin Yi untuk maju, setelah minum banyak air, Qin Yi melingkarkan lengannya di leher Xiao Chen dan berkata dalam keadaan mabuk, "Kamu sangat tidak masuk akal, kamu membuatku lari telanjang." Xiao Chen melihatnya mabuk seperti ini, sebenarnya berbicara tentang masalah ini, saya langsung merasa bahwa orang ini tidak begitu penuh kebencian. Memikirkannya dengan hati-hati, orang ini tidak membunuh nyawanya, dia hanya ingin membuatnya terlihat malu, dan dia tidak mengambil tindakan apapun. Setelah itu, siapa yang menyuruhmu menjebakku dulu? Ini untuk memperlakukan orang lain dengan seleranya sendiri, hehe. Anak baik. Aku akan bersaing denganmu saat aku keluar berlatih. Ayo minum, minum. Petik 2. Orang ini jelas-jelas minum terlalu banyak dan lidahnya tebal. Dia meminum beberapa gelas besar dan berkata, "Yang terbaik dari kami pasti sudah keluar untuk berlatih sejak lama. Jika tidak, kamu jauh dari lawannya. Maksudku, mereka yang seumuran dengan kita, bukanlah kakak kedua." Tentu saja Xiao Chen tahu siapa kakak kedua yang dia bicarakan pernah bersama mereka di pantai usianya hampir 40 tahun dan budidayanya tidak terduga. Ketika mereka hendak pergi, pterodaktil kecil itu melihat naga kecil yang keras kepala itu datang ke gunung belakang, dan langsung berteriak sedih sambil berkata, "Apakah ada kesalahan? Aku sudah bertarung denganmu hari ini, kenapa kamu ada di sini lagi?" Petik 2. Tetapi ketika ia melihat naga kecil yang keras kepala itu memberi isyarat agar ia datang, ia langsung merasa aneh. Akhirnya, cakar kecil dari naga kecil yang keras kepala itu tercetak di dahinya, dan gelombang air seperti lingkaran cahaya terus menghilang di kepalanya. Baru setelah naga kecil keras kepala dan Xiao Chen pergi, naga bersayap kecil terbangun seperti mimpi, penuh susu, tetapi dia berteriak dengan serius, "Aku akan bertarung denganmu lagi di masa depan, tapi kemudian aku bisa menjadi Raja Naga. Kamu bukan tandinganku."
Ketika aku pergi, aku menunggu lama sampai binatang kecil seputih salju itu muncul. Ia berlari seperti panah batu giok, benar-benar membawa ransel besar, dan kemudian itu sangat hati-hati. Dia memberikannya kepada Raja Samsara dan memintanya untuk membawanya. Orang yang mengucapkan selamat tinggal merasa sangat aneh. Binatang kecil seputih salju ini sangat menarik. Wajah Xiao Chen berkedut beberapa saat. Dia benar-benar tersenyum, jadi dia membantu binatang seputih salju itu menutupinya dan berkata, "Maaf, semuanya, makhluk kecil ini adalah yang paling rakus. Aku mungkin telah membawa bencana pada diriku sendiri, dapurmu. Aku minta maaf." Setelah mengatakan itu, dia memimpin dan melangkah pergi, tampak seperti dia sedang melarikan diri. Sampai 1 jam kemudian, tangisan tragis datang dari gerbang abadi. "Sial, kebun tanaman obat telah dicuri, pasti binatang putih kecil itu." Di jalan, Xiao Chen memarahi, "Pernahkah kamu melakukan ini? Kenapa kamu harus mengemasnya sebelum pergi? Kembalikan saja dengan tenang." Binatang kecil seputih salju itu melompat ke tubuh Raja Samsara dan memeluk ransel besar itu dengan erat. Meskipun dipukuli sampai mati, itu tidak akan terjadi, dikirim kembali. Jarang sekali dia melepaskan prinsipnya dan mengikuti Raja Samsara bersama-sama, karena dia tahu bahwa Keke selalu jujur, dan inilah separuh dari dirinya. Sial, keduanya, Xiao Chen tidak berkata apa-apa dan melangkah maju. Harus dikatakan bahwa benua abadi terlalu luas, berkali-kali lipat lebih besar dari dunia manusia. Meskipun jumlah penduduknya besar, kurang dari 10% lahan yang masih dikembangkan, dan 90% wilayahnya ditutupi oleh hutan perawan. Setiap kota dipisahkan oleh lautan hutan yang tak berujung, kota-kota tempat tinggal manusia jarang tersebar di lautan hijau seperti bunga. Gerbang abadi di tepi laut berada di ujung paling selatan benua kehidupan abadi. Xiao Chen harus pergi jauh ke utara jika dia ingin memasuki pedalaman. Berjalan di jalan yang sepi dan sangat sepi, dia dengan ketat mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Sekte Abadi, karena akan merepotkan jika dia berjalan ke dalam hutan purba yang luas, dan akan membutuhkan banyak usaha untuk menemukan jalan keluar. Meskipun ada jalan kuno yang rusak, orang biasa tidak akan berani melewati jalan sendirian, karena binatang buas akan melompat keluar dari hutan purba di kedua sisi dari waktu ke waktu, tetapi hal ini tidak berdampak pada Xiao Chen dan yang lainnya. Naga kecil yang keras kepala tidak pernah menolak siapapun yang datang, dan sesekali bergegas ke hutan primitif untuk bertarung. Tentu saja, Xiao Chen tidak berani membiarkannya terlalu dalam, hanya Tuhan yang tahu jika ada binatang buas yang menakutkan. 6 hari kemudian, Xiao Chen dan yang lainnya akhirnya tiba di sebuah kota besar dengan populasi lebih dari 50.000 jiwa, yang hampir sebesar kota kecil. Ini adalah ukuran kota-kota di benua panjang umur. Karena wilayahnya sangat luas, hutan purba yang lebat, dan binatang buas yang merajalela, sehingga biasanya banyak orang yang hidup bersama. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen melihat sebuah kota sejak dia memasuki alam abadi. Senang rasanya melihat tempat berkumpulnya manusia. Meskipun dia melihat banyak orang di Pulau Naga dan di Gerbang Abadi, dia selalu merasakannya tidak memiliki perasaan itu. Di kota besar ini, dia merasa seperti telah kembali ke dunia manusia. Melihat orang-orang yang datang dan pergi di jalan, dia merasa semuanya begitu bersahabat. Manisan hau, roti daging anjing, keledai gulung, tusuk sate kambing, ayam gulung yang renyah dan lesat, sup jamur-jamur yang segar dan empuk. Xiao Chen terlempar kerumunan berkerumun di Snake Street, dan sungguh menyenangkan mendengar suara yang akrab ini. "Bos, bawakan aku semua roti daging anjing, roti gulung keledai, tusuk sate kambing, dan makanan ringan lainnya."
Xiao Chen ingin menghidupkan kembali perasaan berada di dunia manusia. Adik, ini hanya restoran roti daging anjing. Xiao Chen memberinya koin emas dan berkata, tolong bantu aku mengaturnya. Aku akan memberimu hadiah sisanya. Selanjutnya, Xiao Chen mulailah berpesta, meskipun mungkin tidak terlalu enak, tapi itu adalah perasaan. Saat Xiao Chen sedang menikmati makanan lezat, Yan Qingcheng dari Sekte Abadi juga terpaksa turun gunung. Kata-kata dari kepala sekolah abadi masih bergema di telinganya, karena kamu memilih untuk mempraktikkan keajaiban menghancurkan benih iblis, kamu harus pergi ke dunia fana. Metode ini berfokus pada pengembangan pikiran, dan kamu tidak boleh meninggalkan kuali terlalu jauh, jika tidak, apa gunanya terobsesi dengannya. Kakak dan adikmu juga akan turun ke dunia fana, gunung dalam waktu dekat. Sudah waktunya bagi Anda untuk mempraktikkannya. Xiao Chen tidak tahu tentang ini. Pada akhirnya, dia keluar begitu saja dari restoran daging anjing dan berjalan-jalan, membeli dan makan di jalan jajanan yang ramai ini, yang membuatnya merasa lebih atmosferik. Hal ini membuat naga kecil yang keras kepala dan binatang seputih salju itu sangat penasaran. Akibatnya, mereka pun makan dengan mulut penuh minyak. Tidak ada yang terkejut dengan kedua hewan kecil ini, karena mereka semua pernah melihat binatang aneh dan besar sebelumnya. Jenis binatang apa yang ada di hutan purba yang tak berujung? Adapun tiga raja reinkarnasi, mereka telah mengikuti mereka dengan santai. Ketiga kerangka itu sekarang terlihat sangat manusiawi. Ada cukup bahan di gerbang abadi, dan bahkan rongga mata dipenuhi dengan manik-manik yang hampir palsu mendeteksi kelainan apapun tanpa melihat dengan cermat. Hei, menyenangkan sekali mengajak anjing jalan-jalan dan bermain dengan kucing. Adikku, kamu benar-benar santai. Ini kucing atau kucing? Anjing itu cantik sekali. Ia benar-benar memegang makanan dengan cakarnya seperti manusia. Anjing jenis apa itu? Apakah kucing kaos yang legendaris itu? Xiao Chen terdiam. Wajah binatang kecil seputih salju itu menjadi gelap pada saat itu, dan dia dengan marah melemparkan sebagian besar kue beras di kaki binatang kecil itu ke wajah lelaki gemuk itu dengan suara mencicit. Pria gendut sialan itu berteriak pada saat itu, benih spiritual, dia sangat spiritual, dia benar-benar tahu bagaimana cara marah. Orang ini tidak merasa kesal sama sekali, tetapi sangat bersemangat, berkata, saudaraku, berapa biayanya untuk menjualnya kepadamu? Biarkan aku berjanji akan memberimu harga yang bagus. Puff, Keke melemparkan donkey roll di kaki binatang kecil lainnya ke wajah pria gendut yang mati itu. Bab 134 Legenda Pertarungan Binatang. Puff, Keke melemparkan donkey roll di kaki binatang kecil lainnya ke wajah pria gendut itu. Hei, dia tidak hanya memiliki nama keluarga spiritual, tapi dia juga cukup sombong. Aku sangat suka anak anjing ini. Seharusnya dia anak kucing, kan? Pria gendut itu tidak marah sama sekali dan masih bertanya dengan penuh semangat. Ini adalah singa kecil yang sangat ganas. Mendengar Xiao Chen mengatakan ini, binatang kecil seputih salju itu memutar matanya. Jika dia tidak mengenal Xiao Chen, dia pasti akan menghadiahinya sepotong kue beras. Tidak mungkin. Bagaimana singa bisa seperti ini? Warnanya seputih batu giok, bahkan tidak ada sehelai rambut pun di atasnya. Binatang kecil seputih salju itu mengabaikan mereka dan melompat ke bahu Raja Qin Guang sambil mencicit, dan mulai menghancurkannya, makanan enak. Apakah itu singa giok yang legendaris? Hei, dia benar-benar bisa memanjat pohon. Raja Qin Guang juga ingin membuang sepotong kue beras, tapi sayangnya tidak ada satu pun di sekitarnya. Pria gendut ini sepertinya benar-benar pembunuh.
Matanya bersinar dengan cahaya keemasan. Dia dengan penuh semangat berputar-putar di sekitar Keke, tapi dia secara tidak sengaja menabrak naga kecil yang keras kepala yang mengikutinya. Naga kecil penyendiri ini sering memakan benda-benda spiritual yang ditemukan Keke akhir-akhir ini. Konon memakan mulut pendek orang dan menggunakan tangan pendeknya akan membuat pria gendut itu terlempar dengan sedikit tenaga. Aduh, siapa yang menabrakku? Pria gendut itu bangkit. Pada saat yang sama, terjadi keributan tidak jauh dari sana, dan lebih dari selusin orang bergegas mendekat, dengan cepat mengelilingi Xiao Chen dan yang lainnya. Ada dua kucing yang sedang menggendong, beberapa lagi menggendong anjing besar, dan bahkan dua orang membawa naga loes sepanjang 4 hingga 5 meter. Tentu saja, mereka bukanlah naga sungguhan, melainkan subnaga yang tampak seperti kadal besar. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Orang-orang itu segera berkumpul. Anjing-anjing raksasa sebesar anak sapi itu telah menyerang naga kecil yang keras kepala itu. Tidak, apa yang akan kamu lakukan? Pria gendut itu sepertinya bukan anak nakal, jadi dia buru-buru menghentikannya. Tapi sudah terlambat. Naga kecil yang keras kepala itu begitu sombong sehingga selalu memprovokasi orang lain, sehingga tidak membiarkan orang lain menyinggung perasaannya. Namun, untuk jenis binatang biasa ini, ia tidak memiliki niat untuk membunuh, dan mengibaskan ekornya 3 kali dengan indah. Papa, ketiga anjing raksasa itu terlempar sejauh 7 atau 8 meter, mereka jatuh ke tanah dan langsung layu. Saat tubuh mereka bersentuhan, samar-samar mereka merasakan aura naga yang membuat mereka takut. Mata pria gemuk itu tiba-tiba berbinar, dan dua naga loes sepanjang 4 hingga 5 meter bergegas mendekat. Kali ini, dia tidak menghentikan mereka, tetapi menatap mereka tanpa berkedip. Ada dua suara, bang-bang, yang teredam. Dan dua naga loes besar itu juga dihempaskan oleh naga kecil yang keras kepala itu. Oke, bagus sekali. Pria gendut itu sepertinya telah meminum obat perangsang. Matanya bersinar hijau, dan dia menatap naga kecil yang keras kepala itu lebih bersemangat daripada menatap Keke. Dia berkata dengan penuh semangat, "Ini bayi. Ini binatang petarung yang bagus, sepertinya dia termasuk spesies subnaga, tapi menurutku dia memiliki setidaknya 1/5 dari darah naga sejati di tubuhnya. Hasilkan banyak uang, hahaha." Xiao Chen menatap pria gendut ini tanpa berkata-kata, lalu Zigu membawa naga kecil yang keras kepala dan yang lainnya ke depan. "Saudaraku, jangan pergi." Pria gendut itu menyusul dan menjelaskan dengan antusias, "Aku menyalahkanku karena terlalu berpuas diri." Haha, tapi aku sangat senang. Sepertinya unicorn kecil ini belum tanggal gigi susunya, luar biasa sekali, sangat jarang. Maksud saya kita kaya sekarang, sungguh. Anda harus percaya visi saya, jika saya menjalankannya, binatang kecil ini akan memberi kita banyak koin emas katakan apapun lagi padanya. Orang ini jelas-jelas hanya mencoba menghancurkan bisnis dan tidak bisa bersekongkol dengannya. Saudaraku, jangan pergi. Kamu harus percaya padaku. Fatih mengikuti Xiao Chen dengan antusias, mengoceh tanpa henti, "Saudaraku, tahukah kamu siapa aku? Aku adalah petarung binatang buas yang dikenal sebagai visioner paling strategis." Petik 2. Abaikan dia. Xiao Chen terus berjalan. "Tahukah kamu bahwa keluarga kami telah membangun istana pertarungan binatang buas di kota Tiandi, kota terbesar di bagian selatan daratan. Sama sekali tidak ada masalah dengan kekuatan kami." Istana pertarungan binatang buas sedikit aneh dan berkata, "Kebiasaan melawan binatang sangat populer di daratan. Apakah berat?" Kali ini giliran pria gendut yang memandang Xiao Chen seperti orang idiot,
dan orang-orang di sekitarnya juga berpenampilan aneh, yang membuat Xiao Chen merasa sedikit tidak nyaman. Saudaraku, kamu tidak baru saja keluar dari gua di hutan tua, kan? Sial, Xiao Chen tidak bisa berkata-kata. Siapa yang tidak tahu bahwa pertarungan binatang buas selalu menjadi industri paling populer di benua panjang umur? Det Fati berkata dengan nada ahli, tidak hanya para bangsawan dan orang-orang kaya dan berkuasa yang suka menonton pertarungan binatang buas, tetapi juga orang-orang biasa juga berpartisipasi aktif. Banyak orang bekerja keras menangkap binatang aneh untuk mencari nafkah, belum lagi para pembudidaya, yang sering menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan binatang spiritual yang kuat. Setelah penjelasan Fati-Fati yang tak kenal lelah, Xiao Chen akhirnya mengerti do. Etos binatang sangat penting sehingga operator koloseum besar memiliki hubungan dekat dengan para pembudidaya di daratan, karena mereka mengendalikan banyak binatang aneh dengan kemampuan tempur yang sangat kuat. Ini adalah favorit para pembudidaya. Beberapa sekte seringkali tidak mengeluarkan biaya terhindar untuk membeli binatang roh. Banyak pembudidaya di daratan memiliki makhluk roh, yang merupakan mitra setia yang dapat bertarung dengan mereka. Operator istana pertarungan binatang harus sangat kuat, dan sekte biasa tidak mau main-main dengan mereka, karena mereka dapat menyediakan binatang spiritual terbaik. Legenda mengatakan bahwa setiap operator yang berani membangun istana pertarungan binatang harus memiliki penguasa binatang super ganas yang tidak kalah dengan naga, atau bahkan binatang suci legendaris. Izinkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia dari industri ini. Fati-Fati berkata dengan suara rendah dengan tatapan saleh, mereka yang berani membangun istana pertarungan binatang tidak hanya akan memiliki kota binatang suci yang setingkat dengan naga, tetapi juga akan memiliki kota binatang suci yang setara dengan naga, yang asli, milik naga. Ini benar-benar mengejutkan Xiao Chen. Melihat hatinya yang sudah tergerak, lelaki gendut itu memukul selagi setrika masih panas. Saudaraku, aku merasa sangat terikat padamu begitu aku melihatmu. Bisa dibilang kita jatuh cinta pada pandangan pertama. Bagaimana kalau kita mencari tempat untuk minum dan ngobrol? Oke, kamu memanggilku apa, saudara gendut? Hati Xiao Chen tidak tergerak karena uang, tetapi untuk rencana masa depan naga kecil yang keras kepala itu. Jika apa yang dikatakan pria gendut itu benar dan semangat bertarung melawan binatang begitu kuat, benua panjang umur sangat cocok untuk naga kecil yang sombong ini, bahkan jika dia meninggalkan Pulau Naga, tidak perlu khawatir kehabisan lawan. Setelah beberapa saat, mereka berdua menjadi saudara. Pria gendut itu memiliki nama yang mengerikan, Zhuge Liang. Dia menunjukkan ekspresi malu-malu ya. Jarang terjadi dan berkata, orang tua saya ingin saya menjadi lebih pintar, jadi mereka memberi saya nama ini. Melalui percakapan, saya mengetahui bahwa alasan mengapa Zhuge Liang juga terkenal di dunia keabadian sangatlah sederhana yang berasal dari Sateret Void menulis, romansa 3 kerajaan, di dunia manusia, dan itu menjadi sebuah mahakarya yang sangat berpengaruh. Xiao Chen mengobrol dengan Zhuge Liang yang gemuk sambil makan, dan akhirnya membicarakan masalah yang dia pedulikan. Bukankah Pulau Naga disegel? Namun perkataan pria gendut itu sangat mengejutkannya hingga dia tidak bisa berkata-kata. Semua orang di industri tahu bahwa kartu truf keluarga kami adalah Tyrannosaurus yang tak terkalahkan di Beast Fighting Palace. Bagaimana mungkin? Xiao Chen tidak mempercayainya dan berkata, bagaimana Tyrannosaurus bisa muncul di daratan? Apakah itu disegel di Pulau Naga? Saudaraku, kamu baru saja keluar dari gua di hutan tua. Sial, kata-kata ini datang lagi. Xiao Chen benar-benar ingin menendangnya. Oh, saya salah, saya lupa. Fatih Zhuge Liang meremehkan, orang biasa tidak tahu,
Ini adalah informasi yang hanya diketahui oleh mereka yang membangun istana pertarungan binatang. Berhentilah mencoba menggodaku, beritahu aku apa yang terjadi. Saudaraku, kamu pasti sudah mendengar tentang kekacauan baru-baru ini di Pulau Naga, kan? Aku dengar. Petik 2. Ini bukan satu-satunya saat pelarangan dicabut Pulau Naga. Larangan dicabut setiap beberapa ratus tahun. Meskipun tidak ada Raja Naga yang lahir di masa lalu, dan naga kecil biasa jarang terjadi, masih ada beberapa, hehe, kamu mengerti maksudku. Pria gendut itu tersenyum, dengan mata menyipit dan menyesap anggur. Apa maksudmu para pendahulu kita pernah mengeluarkan bayi naga dari Pulau Naga? Cerdas. Dulu, beberapa bayi naga dibawa keluar, dan mereka tidak hanya tumbuh di benua abadi, tapi juga memiliki keturunan, berada di di tangan kekuatan besar, orang biasa bahkan belum pernah mendengarnya. Petik 2. Jadi tidak ada kekurangan naga di benua panjang umur. Tentu saja, tapi tidak banyak, naga lain berada jauh. Pulau Naga juga dalam keadaan tersegel dan tidak dapat mengerahkan kekuatan magisnya yang besar. Namun, dalam hal kekuatan fisik dan kekuatan tempur yang kuat, ia tidak boleh menjadi musuh kecuali ia adalah binatang suci tingkat atas. Bahkan jika Tyrannosaurus yang saya bicarakan bukan orang dewasa, non setengah dewa tidak dapat lagi menghancurkan tubuhnya. Xiao Chen menarik napas. Dia masih meremehkan klan naga dan bertanya, kekuatan kuat macam apa yang ada di sana? Bagaimana dengan klan naga? Mereka yang mengendalikan kekuatan dunia, mereka yang mengendalikan uang dunia, dan sekte pelatihan yang kuat, tentu saja, sebagian besar dimonopoli di berbagai istana pertarungan binatang. Industri pertarungan memiliki perhatian terhadap langit. Fatih sekali lagi menekankan bahwa mereka yang dapat membangun Beast Palace harus memiliki kekuatan dan fondasi yang kuat. Sambil minum dan mengobrol, Xiao Chen akhirnya memahami status industri pertarungan binatang di benua panjang umur, dan itu dianggap sebagai industri paling kuat di benua itu. Bahkan ada beberapa sekte kuat yang menjalankan industri pertarungan binatang atau melayani istana pembasmi binatang tertentu. Pria gendut sialan ini sangat banyak bicara dan menceritakan banyak anekdot tentang industri pertarungan binatang buas, tapi itu semua terdengar seperti dia sedang membual. Misalnya, orang ini mengatakan bahwa pernah ada seorang ahli petarung binatang buas yang mengendalikan binatang suci Phoenix di istananya yang melawan binatang buas dan menghancurkan kota musuh untuk membalas dendam. Seorang ahli pertarungan binatang pernah membesarkan binatang kecil yang tidak diketahui asalnya. Akibatnya, binatang kecil itu hanya tumbuh di tahun-tahun terakhir tuannya dan mampu bersaing dengan Tyrannosaurus. Pria gendut itu menceritakan banyak legenda serupa. Meskipun Xiao Chen tidak terlalu mempercayainya, dia masih mendengar bahwa orang-orang yang terlibat dalam industri pertarungan binatang buas memiliki kekuatan yang besar. Secara umum, industri pertarungan binatang buas sangat dalam. Xiao Chen sangat menantikannya. Tampaknya naga kecil yang keras kepala itu akan memiliki masa depan yang cerah. Keberadaan industri pertarungan binatang sangat cocok untuk itu. Bagaimana kalau saudara Xiao, jual padaku binatang unicorn itu, aku akan memberimu harga yang pantas. Xiao Chen tertegun dan berkata, mengapa aku harus menjualnya kepadamu? Untuk waktu yang lama, dan air liur saya telah mengering. Anda belum memahaminya. Air dalam bisnis pertarungan binatang sangat dalam. Anda tidak dapat menyeberangi sungai sendiri. Akan lebih mudah bagi Anda untuk menjualnya aku. Pria gendut ini memang seorang pengusaha. Xiao Chen memfitnah, lalu berkata, aku tidak akan menjualnya. Pada saat yang sama, dia menjadi waspada. Pria gendut ini pasti menyadari bahwa naga kecil yang keras kepala itu luar biasa, jadi dia berbicara dengan susah payah.
Mungkinkah orang ini sudah melihat bahwa ini adalah naga sungguhan? Namun, ada banyak subspesies naga di daratan, dan penampilan naga kecil yang keras kepala seharusnya tidak terlalu mencolok. Setelah banyak kerja keras, pria gendut itu juga melihat bahwa Xiao Chen benar-benar menolak menjual naga kecil yang keras kepala itu, jadi dia berkata dengan marah, "Oh, kasihan air liurku. Kamu masih tidak mengerti setelah banyak bicara, dasar kepala bodoh. Apakah kamu sedang mencari tendangan?" Xiao Chen merasa meskipun pria gemuk sialan ini sangat mudah didekati, dia memang agak lemah. "Kamu bercanda? Hei, ayo kita lakukan ini. Kenapa kita tidak menandatangani kontrak? Unicorn kecil itu masih milikmu, tapi aku akan bertanggung jawab menjalankannya." Xiao Chen sudah memposisikannya untuk menghancurkan pengusaha dan tidak ingin menandatangani kontrak dengannya, berkata, "Jika Anda dapat memberikan kondisi terbaik, Anda dapat menyetujui secara lisan bahwa Anda akan bertanggung jawab atas urusan naga keras kepala kecil di masa depan, tetapi Anda tidak akan pernah menandatangani kontrak tertulis." Petik 2. Ternyata itu disebut naga kecil keras kepala. Ia memiliki nama keluarga dan memang terlihat seperti naga. Namun, menurutku kamu terlalu tidak masuk akal, saudaraku. Tidak ada yang namanya perjanjian lisan. Hanya kontrak sah. Saya adalah orang yang menaati perjanjian dan suka berurusan dengan orang jujur. Jika Anda jujur, Anda tidak perlu peduli menandatangani kontrak atau tidak. Kata-kata ini mencekik pria gemuk Zhuge Liang, dan dia berkata dengan sinis, "Saudaraku, kamu benar-benar tidak datang dari gua di hutan tua. Sial, itu lagi, tendang kamu, dasar pria gendut." Selanjutnya, Xiao Chen mulai berbicara dengan Zhuge Liang, si pembunuh pengusaha, dan belajar lebih banyak tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pertarungan binatang buas. Semakin dia mendengarkan, semakin dia merasa bahwa ini adalah industri yang khusus diciptakan untuk naga kecil yang keras kepala. Namun, di sisi lain, naga kecil yang keras kepala itu sedang mengertakkan gigi ke arah pria gendut itu, dan Keke juga menatap pria gendut itu dengan ekspresi gelap. Bab 135 menguji binatang itu. Mereka berada di kamar pribadi yang sama, dan sebuah meja panjang disiapkan khusus untuk dua binatang kecil itu. Berbagai makanan lezat di atasnya tidak lebih buruk dari yang disajikan oleh Fatih dan Xiao Chen. Sedangkan untuk Samsara King dan yang lainnya, mereka hanya duduk di sana tanpa makan atau minum, jadi pria gendut itu tidak bertanya apapun. Pria gendut itu jelas memperhatikan perubahan suasana hati kedua binatang kecil itu, dan berbisik kepada Xiao Chen, "Saudaraku, kedua binatang kecil ini benar-benar cenayang. Mengapa sepertinya aku mendengar mereka mengertakkan gigi ke arahku? Sepertinya itu benar. Jadi, Anda memperlakukan seekor binatang kecil yang sangat menakutkan sebagai anak kucing dan memperlakukan yang lain sebagai sapi perah untuk dibeli dan dijual, sehingga mereka tidak ingin menggigit Anda. Secara keseluruhan, ini menyenangkan pesta, pria gendut sialan." Dia memang cukup menunjukkan ketulusan dan berjanji pada Xiao Chen bahwa dia bisa memenuhi persyaratan naga keras kepala kecil untuk memiliki lawan setiap hari, tapi tidak dalam bentuk pertunjukan di Kolosseum. Fatih lahir di keluarga petarung binatang. Meskipun dia bukan dari garis keturunan pemimpin keluarga, dia memang sangat berbakat untuk profesi petarung binatang. Dia memiliki intuisi yang tajam secara alami, dia tidak tahu kenapa darahnya sudah mendidih, dan dia merasa bahwa dia mungkin telah menemukan harta karun yang belum dimanfaatkan. Jika intuisinya akurat dan seekor binatang petarung super ditemukan, maka nilainya dalam keluarga pasti akan berlipat ganda, dan itu pasti akan menggugah gagasan kepala keluarga, tetua dan lainnya. Meski posisi kepala keluarga sebagian besar tidak ada harapan,
hak dan statusnya pasti akan meningkat pesat. Dia sama sekali tidak khawatir dengan permintaan Xiao Chen. Semakin banyak monster petarung super dan semakin banyak potensi monster petarung, semakin kecil kemungkinan mereka untuk muncul begitu saja, untuk membangkitkan selera orang. Saudaraku, kita hampir selesai bicara. Aku sudah menyetujui syarat yang kamu sebutkan. Sekarang mari kita lihat apa potensi naga keras kepala kecil. Naga keras kepala kecil sedikit enggan dan sepertinya tidak memiliki kesan yang baik terhadap gendut. Jangan khawatir, naga kecil yang keras kepala, aku melakukan ini semua demi kebaikanmu sendiri. Jika kamu ingin berubah menjadi Raja Naga, kekuranganmu adalah lawan. Mereka akan terus mengatur segalanya untukmu di masa depan. Xiao Chen dengan lembut membelai sisiknya berbisik di telinganya. Naga kecil yang keras kepala itu berkedip, dan akhirnya mengangguk penuh semangat, menyetujui dengan penuh semangat. Maniak petarung ini, Xiao Chen menghela nafas. Aku baru saja berpatroli atas nama keluarga kali ini. Aku tidak membawa binatang petarung yang sangat kuat. Aku tidak tahu apakah keluarga itu memiliki satu atau dua binatang spiritual di atas meja di Kolosseum, di kota ini. Setelah beberapa saat, mereka datang. Ketika kami tiba di Kolosseum, kami bisa mendengar auman binatang dari jarak jauh, serta jeritan dan auman orang yang heboh. Ini sangat populer. Pertarungan binatang buas layak menjadi industri paling kuat di daratan. Tempat ini sangat luas dan terbagi menjadi beberapa area pertarungan. Setiap area pertarungan penuh dengan orang, dan semua penonton berteriak-teriak nyaris gila. Fat Zhuge-Liang langsung menemukan orang yang bertanggung jawab di sini dan memintanya untuk mengatur binatang uji. Yang disebut binatang uji adalah istilah jargon, yang berarti menguji kemampuan binatang spiritual yang baru diperkenalkan. Setelah mengetahui bahwa pria gendut itu turun dari keluarga untuk memeriksa, penanggung jawab di sini tidak berani mengabaikan dan buru-buru membuat pengaturan. Orang luar umumnya tidak diperbolehkan menyaksikan hewan uji, jadi menjauhlah dari area pertarungan. Karena uji coba binatang terutama ditujukan untuk binatang spiritual yang baru diperkenalkan, nama keluarga liar belum dihilangkan, dan tidak ada yang bisa mengendalikan mereka, jadi semuanya dilakukan dalam kandang besi besar. Namun, naga kecil yang keras kepala itu pasti tidak bisa menghadapi perlakuan seperti ini, belum lagi naga kecil yang keras kepala itu sendiri akan menimbulkan masalah, bahkan Xiao Chen pun tidak akan setuju, dan akhirnya menguji binatang itu di udara terbuka. Orang yang bertanggung jawab atas Kolosseum melihat bahwa naga kecil yang keras kepala itu hanya memiliki panjang 1 meter dan sangat kecil, dan merasa bahwa naga itu sedang membuat keributan. Oleh karena itu, dia tidak mengirimkan binatang buas apapun pada awalnya, tetapi hanya melepaskan macan tutul biasa. Dalam hal ini, Zhuge-Liang yang gemuk tidak mengatakan apa-apa, dan melihat semua ini sambil tersenyum. Dia juga ingin melihat kekuatan spesifik dari naga kecil yang keras kepala itu, dan dengan senang hati membiarkannya bertarung beberapa kali lagi. Hasilnya sangat mengejutkan. Naga kecil yang keras kepala itu memperlihatkan giginya dan macan tutul itu terjatuh ke tanah. Semua orang sangat terkejut. Hanya Xiao Chen yang mengerti bahwa naga kecil yang keras kepala itu sepertinya sedang marah sekarang. Dia merasa telah dihina, dan jejak energi naga muncul tanpa terlihat. Penanggung jawab Kolosseum menyeka keringat dingin dan langsung melepaskan kelima singa tersebut untuk kedua kalinya. Hasilnya masih mengejutkan. Naga kecil yang keras kepala itu mengibaskan ekornya 5 kali berturut-turut dan membuat kelima singa itu terbang menjauh. Melihat unicorn kecil dengan tubuh harimau dan macan tutul, ekor Tyrannosaurus, dan tubuh ditutupi sisik dan baju besi, orang yang bertanggung jawab atas Kolosseum tidak bisa berkata-kata.
Sungguh luar biasa bahwa seekor binatang kecil berukuran 1 meter lama bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Pria gemuk Zhuge Liang sangat bahagia. Dia belum pernah melihat binatang aneh apapun, dan dia tahu bahwa kekuatan beberapa binatang aneh tidak dapat diukur dengan ukuran tubuh mereka. Jelas sekali bahwa naga kecil keras kepala memiliki potensi yang tak terukur, dan dia sangat puas dengan hasil tes pendahuluan. Orang yang bertanggung jawab atas Kolosseum sudah banyak berkeringat. Kali ini dia tidak secara konservatif memprediksi kekuatan naga kecil yang keras kepala itu dan langsung mengundang monster petarung terkuat ke sini. Ini adalah serigala putih besar, panjangnya mencapai 6 meter. Berdiri di tengah lapangan, dia benar-benar menatap ke bawah ke arah semua orang. Sepasang mata serigala bersinar dengan cahaya hijau, yang sangat kuat, anggota tubuhnya sangat istimewa, dengan sisik halus. Sekilas, dia terlihat seperti karakter yang kejam. Rupanya serigala putih ini sangat spiritual, dan sepertinya merasakan bahwa naga kecil yang keras kepala itu bukanlah binatang biasa, dan tidak meremehkannya karena ukurannya yang pendek. Setelah serigala melolong, ia berubah menjadi cahaya putih dan menerkam dengan ganas. Naga kecil yang keras kepala itu meninggalkan bayangan dan melarikan diri. Xiao Chen, yang sedang menyaksikan pertempuran itu, menyipitkan matanya. Ini jelas merupakan keterampilan bertarung naga kuno yang dikatakan pasangan Pterosaurus. Gerakan naga kecil yang keras kepala tadi sangat istimewa, seolah-olah seorang tuan manusia sejati sedang mengubah posisi. Serigala putih itu meraung, dan ketika ia membuka mulutnya, ia mengeluarkan api besar. Naga kecil yang keras kepala itu dengan cepat menghindar lagi, dan tidak menyerang dengan kekuatan kasar seperti sebelumnya. Ia berubah menjadi cahaya hitam dan bergerak secepat kilat. Ia berlari ke arah serigala raksasa itu beberapa kali dan menggaruk tubuhnya. Serigala langit mengaum ke arah bulan, dan serigala putih menengadah ke langit dan meraung. Sisik halus. Di anggota tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya cemerlang, lalu ia benar-benar terangkat dari tanah dan lepas landas. Ia memang binatang yang aneh, dan ia memiliki kemampuan seperti itu. Tidak ada keraguan bahwa serigala putih sangat kuat. Naga kecil yang keras kepala itu jatuh ke dalam situasi pasif dan berbahaya, dan hampir dipukuli. Dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri dan tidak bisa menjangkau serigala raksasa yang terbang di udara. Senyuman berangsur-angsur muncul di wajah orang yang bertanggung jawab atas Kolosseum. Lagi pula, jika tidak ada unicorn sepanjang 1 meter yang ditekan oleh monster petarung, dia, orang yang bertanggung jawab, akan memiliki wajah yang tidak tahu malu. Namun, senyumannya tidak bertahan lama. Serigala raksasa yang terbang di udara sepertinya ingin melakukan pukulan terakhir untuk mengakhiri pertarungan, dan meraih kepala naga kecil yang telah bertahan dengan ganas. Pada saat ini, naga kecil yang keras kepala itu tiba-tiba meledak, sisiknya bersinar terang, ia benar-benar melompat dan menghadap serigala raksasa yang bergegas turun. Ia berlari dari sela-sela cakarnya dan menghantam dada serigala raksasa itu dengan keras di perut, darah mengalir keluar, dan serigala raksasa itu meraung dan jatuh. Tinggi. Pria gendut itu bertepuk tangan dan berkata, pertama tahan dan kemudian bunuh dengan pukulan fatal. Ini adalah kemampuan dari monster petarung yang telah mengalami ratusan pertempuran. Naga kecil yang keras kepala itu benar-benar berbakat. Dia sangat berbakat, dia dilahirkan dan hidup untuk bertarung. Kemudian, dia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada orang yang bertanggung jawab atas Kolosseum dan yang lainnya untuk pergi, dan kemudian memandangi naga kecil yang keras kepala itu dengan penuh antusias dan berkata, "Aku ingin menjadikanmu bintang yang paling mempesona, membuat wanita-wanita ini berteriak padamu, dan membuat pria-pria itu tergila-gila padamu."
Tidak peduli bagaimana Xiao Chen melihatnya, dia merasa pria ini gila. Haha, saat kita sampai di kota Tiandi, aku akan mentraktirmu anggur merah terbaik, dan aku akan mentraktirmu gadis tercantik. Binatang kecil seputih salju itu sepertinya tidak sanggup berdiri, itu lagi, dan melompat langsung ke atas kepalanya, menjambak rambutnya. Itu berantakan, dan kemudian melompat ke bahu Xiao Chen. Pria gendut itu tidak marah sama sekali, dia terkekeh dan berkata, "Maaf, tapi binatang kecil ini benar-benar memiliki potensi." Meskipun kartu as di Kolosseum ini tidak seberapa dibandingkan dengan binatang di Istana Binatang, itu masih cukup untuk bisa menjadi naga kecil keras kepala diverifikasi memang luar biasa. Lagi pula, ia masih sangat muda dan jalannya masih panjang. Potensinya tidak terbatas. Ya, ia bertubuh harimau dan macan tutul, berekor seekor Tyrannosaurus, dan kepalanya terlihat seperti Raja Naga, tetapi ia hanya memiliki bayi. Satu tanduk, bisakah makhluk kecil ini benar-benar seekor naga? Zhuge Liang memandang naga kecil yang keras kepala itu dengan beberapa keraguan. Saya harus mengatakan bahwa orang ini memiliki visi yang sangat kejam tentang binatang, dan dia sangat baik dalam aspek ini. Punya bakat, anggap saja itu sebagai seekor naga. Mendengar apa yang dikatakan Xiao Chen, Fatih tertawa dan menghilangkan keraguannya, tapi dia sangat percaya diri dan berkata, potensi binatang kecil ini tidak lebih buruk dari potensi naga, sangat bagus. Ia mungkin tumbuh menjadi binatang suci legendaris, dan tidak akan menjadi masalah bahkan untuk melawan naga. Wow, hahaha, ini ditemukan oleh saya. Kemudian pemimpin keluarga yang tua dan berpandangan jauh ke depan akan mengirimi saya beberapa warga negara. Kultivator wanita sedang melindungiku. Hehe, hehe. Pria gendut itu tersenyum, dan tiba-tiba mendengar suara gemeretak gigi lagi, dan menemukan bahwa naga kecil yang keras kepala itu sedang menatapnya, jadi dia segera berhenti berbicara. Kak Xiao, mari kita bersumpah. Kita tidak ingin dilahirkan di tahun yang sama, bulan yang sama, dan hari yang sama, tetapi kita ingin mati di tahun yang sama, bulan yang sama, hari yang sama. Sialan, Xiao Sang melihat potensi dari naga kecil yang keras kepala itu, dan Xiao Chen mengutuk dalam hatinya untuk mendekatinya seperti ini. Tentu saja, mustahil untuk bersumpah bersaudara dengan pria ini, tetapi Xiao Chen tidak membenci pria gendut ini, pria ini cukup mudah didekati. Setelah saudara Xiao kembali ke kota Tiandi, kita harus sepenuhnya mengeksplorasi potensi naga kecil yang keras kepala itu. Biarkan aku memikirkannya. Pertempuran pertama, kita harus menghadapi singa bermata enam bermata emas bajingan karas itu Raja Binatang Buas. Binatang petarung itu ada di sini. Hampir tak terkalahkan di antara binatang kecil. Naga kecil yang keras kepala itu masih sangat muda. Setelah beberapa pelatihan, ia akan menjadi lebih kuat dan dapat digunakan melawan Raja Binatang kecil itu tempat dengan populasi jutaan. Kota terbesar di bagian selatan benua panjang umur memiliki beberapa istana pertarungan binatang buas, jadi mereka akan sangat sibuk. Fatih mulai membuat rencana sekarang. Pria gendut itu banyak berbicara dengan Xiao Chen, dan akhirnya berkata, "Saudara Xiao, mohon tunggu saya di sini sebentar, paling cepat 5 hari, paling lama 7 hari, lalu kita akan pergi ke kota Tiandi bersama-sama." Kali ini, Zhuge Liang diperintahkan turun untuk diperiksa. Bisnis keluarga juga perlu mengumpulkan sebanyak mungkin legenda tentang binatang aneh di hutan belantara selatan ini, sehingga keluarga Zhuge dapat mengirim ahli untuk mencari mereka di masa depan. Binatang aneh itu ada, menangkapnya akan menjadi panen besar yang tak terbayangkan. Awalnya, Fatih telah menyelesaikan misinya kali ini, tetapi Fatih sangat ingin memberikan kontribusi dan ingin pergi ke tepi hutan belantara selatan secara langsung.
Xiao Chen awalnya ingin tinggal di kota ini selama beberapa hari. Setelah mendengar penjelasan Fatih, tentu tidak ada masalah. Waktu berlalu dengan cepat, 10 hari berlalu dalam sekejap, dan pria gendut itu pergi selamanya, dan itu sudah melebihi waktu yang dia katakan. Alhasil, Xiao Chen menunggu 5 hari lagi, namun masih belum ada tanda-tanda pria gendut itu selama setengah bulan. Selama periode ini, Xiao Chen pergi ke Kolosseum untuk bertanya, tetapi tidak mendapat kabar apapun. Di sana dia sekali lagi menyaksikan popularitas industri pertarungan binatang buas. Dia merasa jika tidak ada sumber pendapatan di masa depan, membawa naga kecil yang keras kepala itu ke Kolosseum beberapa kali sudah cukup untuk memberinya makanan dan pakaian. 20 hari telah berlalu, dan masih belum ada kabar dari Zhuge Liang. Xiao Chen merasa tidak ada gunanya menunggu lebih lama lagi. Pria gendut sialan ini mungkin tersesat di hutan belantara selatan. Xiao Chen sedang dalam perjalanan menuju kota Tiandi, yang jaraknya sekitar 2000 mil. Tampaknya hanya ada beberapa kota besar di sepanjang jalan. Populasinya sangat sedikit karena rumor yang tidak menyenangkan di zaman kuno di hutan belantara selatan. Legenda mengatakan bahwa dewa leluhur Suiren tinggal dalam pengasingan di hutan belantara selatan. Namun, Xiao Chen, yang kembali dari Pulau Naga, merasa skeptis. Hutan belantara selatan memiliki sedikit kontak dengan dunia luar. Jalanan terlalu sepi dan hampir tidak ada jalan di beberapa tempat. Xiao Chen dan yang lainnya tidak dapat menemukan jalan 3 atau 4 hari setelah mereka keluar. Namun, binatang kecil seputih salju dan naga kecil yang keras kepala itu seperti ikan di air. Esensi langit dan bumi yang dibawa keluar dari gerbang keabadian telah lama dimakan saat berjalan di hutan tua hutan belantara selatan. Keke seringkali dapat menemukan Raja Ginseng dan harta surgawi dan duniawi lainnya, sementara naga kecil yang keras kepala terus-menerus bertarung dengan binatang buas setiap hari. Untungnya, mereka tidak bertemu dengan binatang buas yang sangat kuat. Namun, Xiao Chen sedikit gelisah. Jika mereka tidak dapat menemukan jalannya, mereka dapat dengan mudah tersesat di hutan belantara selatan. Khususnya, binatang buas yang mereka temui menjadi semakin ganas, dan sebenarnya terdapat banyak spesies asing dari alam liar, yang berarti mereka sepertinya telah memasuki kedalaman hutan belantara selatan. Ketika Xiao Chen dan yang lainnya hampir tersesat, Zhuge Liang yang gemuk kembali ke kota bersama 2 atau 3 orang dengan pakaian compang camping. Mereka tersesat di hutan liar selama lebih dari 20 hari dan akhirnya beberapa dari mereka kembali hidup. Ketika dia mengetahui bahwa Xiao Chen telah pergi, dia sedikit cemas. Pada saat yang sama, dia menerima pesan dari Fei di kota Tiandi. Seseorang muncul di kota Tiandi bersama Raja Naga. Gemuk segera seolah-olah dia telah meminum afrodisiak, dia buru-buru berangkat. Pertama untuk mengejar Xiao Chen, dan kedua untuk segera pergi menemui Raja Naga.